setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Thank you God. Itulah menjadi keputusan kami Tuhan. Itu komitmen kami sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami akan setia sampai akhir. Tidak ada alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Karena terlalu ajaib, terlalu dahsyat firman-Mu ya, dan amin. Engkau tidak pernah gagal, tidak pernah berubah. Rancangan-Mu lebih kuat daripada apapun. Di luar Engkau kami tidak pernah bisa buat apa-apa. Jadi tidak ada alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Karena Kau sangat baik, dalam keadaan yang buruk sekalipun Kau sanggup mengubah menjadi kebaikan. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau baik, sangat baik. Kami percaya itu Tuhan. Maka itu kami rindu di akhir zaman, di setiap situasi yang gelap, yang pekat ini. Kami rindu untuk fokus memandang hanya kepadamu. Kami terus melekat intim hanya kepadamu. Karena kami tahu ketika kami memandang Engkau, kami percaya bahwa Engkau berdiri di sebelah kanan kami. Dan kami tidak akan pernah goyah. Tapi ketika kami tidak memandang Engkau, kami tidak fokus kepadamu, kami tidak intim dengan Engkau, tidak melekat dengan Engkau, kami tidak akan pernah mengerti bahwa Engkau ada di sebelah kanan kami Tuhan. Dan kami pasti goyah. Maka itu kami terus komitmen mengambil keputusan untuk terus memandang Engkau. Kami tidak mau percaya terhadap fakta dunia ini apa yang kami lihat. Tapi kami mau percaya kepada firman-Mu, memandang Engkau, terus melekat kepadamu Tuhan. Karena ketika kami terus memandang Engkau, kami percaya Engkau berdiri di sebelah kanan kami, membela kami, menolong kami, dan kami tidak pernah goyah apapun keadaan bumi, di goncangan apapun kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah menjadi kesukaan kami, diam di dalam hadirat Tuhan, diam di dalam firman Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami hidup orang benar seperti rembang tengah hari. Terus semakin naik. Dan orang akan melihat bahwa kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang dibedakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami. Roh hikmat dan wahyu. Supaya firman bukan saja menjadi informasi. Tapi sungguh-sungguh firman yang mengubahkan, memerdekakan, mentransform hidup kami. Segala sudut pandang, cara berpikir, dasar keyakinan yang tidak selaras dengan firman. Diselaraskan dengan firman. Sehingga sepulang dari tempat ini betul-betul kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanda-tanda mujizat-Mu menyertai yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan, yang terikat dilepaskan. Dan biarlah sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Puji Tuhan, shalom. Selamat datang Ibu Lika. Jauh-jauh dari Surabaya ya. Puji Tuhan. Nanti kita akan utus Kevin dengan Mel. Karena kita tidak mau mereka hanya sekedar bekerja, tapi mereka harus hidup di dalam visi Tuhan ya. Habis ibadah kita akan
utus Mel dan Kevin ke Jerman untuk menjadi berkat di Jerman. Bapak Ibu, kita sudah masuki minggu yang terakhir ini ya, April ya, minggu yang terakhir. Kita masih tetap belajar bagaimana pentingnya firman Tuhan. Men, 1 bulan ini ya, kita review ya. Dan 2 minggu yang lalu saya bagikan bahwa setelah kita lahir baru, kita hidup di dalam satu tatanan yang baru. Amin. Ya masih ingat? Amin. Ya, kita tidak lagi memiliki tatanan yang lama. Tidak lagi diperbudak Mesir, bangsa Israel. Kita pun tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita ada di sebuah tatanan yang baru, yaitu tatanan kerajaan Allah. Amin. Dan sumber dasar dari tatanan kerajaan Allah bahwa orang tidak hidup oleh roti saja, tapi setiap orang yang sudah lahir baru harus hidup oleh karena firman. Amin. Jadi dasar hidup kita di tatanan kerajaan Allah adalah hanya hidup oleh karena firman. Amin. Itu harus ditekankan. Karena kenapa? Karena itu agak sulit kita berubah ke sini. Ada banyak pola pikir yang masih menjadi benteng sehingga pola pikir lama masih mengendalikan hidup kita. Masa sih oleh firman? Kan uang. Uang yang pelihara kita. Tidak sama sekali. Kalau kita sudah di tatanan baru, Tuhan yang pelihara kita. Amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bahwa Allah kita ini ya, Allah Tuhan Allah kita ini adalah Allah lintas generasi. Ya, dia bilang bahwa dia Allah Abraham, betul? Dia Allah Ishak, dia Allah Yakub. Berarti dia bukan hanya Allah Abraham, tapi dia Allah lintas generasi. Ya, amin ya. Ya, nah makanya dikatakan dia adalah Allah perjanjian. Perjanjian kepada Abraham, menurun perjanjian kepada Ishak, menurun perjanjian kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu, Allah ingin supaya firman Tuhan yang dimiliki Abraham itu terus diturunkan. Itu Allah lintas generasi. Yuk kita buka dulu firmannya. Yesaya 59 ayat yang ke-21. Yesaya 59 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Adapun aku, stop dulu. Aku di sini Tuhan ya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menaruhkan firman kepada Abraham, ditaruhkan juga kepada mulut keturunan Ishak, betul nggak saudara? Ditaruhkan juga kepada mulut keturunan Yakub. Ya, amin. Jadi Allah kita Allah perjanjian yang lintas generasi. Amin. Kita buka lagi ayat Mazmur 78 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu ayat genap ya. Mazmur 78 ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. 1, 2, 3. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya.
Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Ayat yang ke-10. Kembali ayat yang kelima. Karena Tuhan ini adalah Allah lintas generasi, amin, maka Tuhan memerintahkan supaya setiap generasi harus mewariskan firman. Betul nggak? Ya, dari satu generasi ke generasi. Karena Tuhan adalah Allah perjanjian. Karena hidup di tantangan kerajaan yang baru, polanya harus hidup oleh karena firman. Maka itu saya kasih tahu kepada keluarga-keluarga, jangan sibuk, jangan pusing, kau masukin deposito miliatan buat anakmu untuk kau jadikan warisan. Yang terpenting adalah kau harus wariskan firman. Amin. Maka itu dikatakan bahwa engkau harus memperkenalkan. Amin. Ayat yang ke-6 ya, dikatakan supaya dikenalkan angkatan kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah. Saudara, belum tentu kalau orang tuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anaknya sungguh-sungguh mengasihi. Betul? Bangsa Israel pernah terjadi kehilangan generasi, betul nggak? Tapi hari ini betapa pentingnya hidup oleh karena firman, amin. Maka itu orang tua harus perhatikan, kau harus memiliki warisan firman untuk anak-anakmu, amin. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, amin. Supaya janji itu terus menerus menurun ke ke generasi selanjutnya. Kita rindu kebangunan rohani di tempat ini tidak berhenti pada satu generasi, betul? Maka itu kita berusaha, kita datang sama Tuhan berdoa supaya warisan, amin, firman itu terus diajarkan dari satu keturunan ke keturunan. Amin, saudara. Kalau saudara lihat seperti ini, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu ada satu angkatan yang betul-betul tidak hidup oleh karena firman, betul nggak? Ya, saudara, keberhasilan satu generasi atau keberhasilan revival, satu kebangunan rohani, saudara, adalah ketika firman itu diwariskan. Amin. Ya, belum tentu saya bilang orang tuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anaknya mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita betul-betul disetir oleh dunia bahwa kita lebih mempersiapkan anak-anak kita dengan masa depan seperti dunia. Padahal yang penting adalah kita harus mewariskan, betul? Karena dia katakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya. Ayat 9 apa dikatakan? Bani Efraim. Saya mau kasih tahu siapa ini sebenarnya. Yang jadi contoh pendurhaka, yang jadi contoh pemberontak, ternyata yang namanya Bani Efraim. Saudara, kalau saudara tahu ya, Bani Efraim itu sejarahnya adalah anak bungsu Yusuf sebetulnya. Tahu ya Yusuf ya. Nah, Efraim ini, kata Efraim itu sebenarnya artinya berbuah, saudara. Ya luar biasa sebetulnya ya. Efraim itu artinya itu berbuah. Ya. Ya. Nah, Efraim, salah satu Efraim itu saudara, itu betul-betul pemimpin yang luar biasa dari ke-12 suku bangsa Israel. Dia itu selalu menang, dia selalu berada di depan. Dan dia selalu banyak mengalami kemenangan-kemenangan. Ya, ya, Yosua salah satunya keturunan Efraim. Ya, jadi ini Efraim nggak bisa dipandang sebelah mata, saudaraku, di bangsa Israel.
Ya, karena Efraim ini betul-betul orang yang on fire, orang yang betul-betul pemimpin yang perlu diperhitungkan pada zaman suku Israel, ke-12 suku Israel. Dan Efraim, saudaraku, kalau kita lihat, itu dia mengalami hak istimewa. Ya, kita lihat ya, di Kejadian 48, ayat 14 sampai 17. Kita belajar sejarah hari ini ya. Kejadian 48 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara ya. Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang. Walaupun Manasye yang sulung. Ayat 15. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ayat 15, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, Manasye dan Efraimnya, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ayat yang ke-17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegang tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Bapak Ibu, kita lihat Efraim ini, saudara, dia punya privilege, hak istimewa yang seharusnya dia nggak miliki, betul nggak? Karena dia anak bungsu, bukan anak sulung. Dia sebetulnya nggak berhak menerima berkat kesulungan, betul nggak? Tetapi Yakub menumpangkan tangan kepada Efraim dan tidak kepada Manasye. Hak kesulungan yang harusnya kepada Manasye itu berikan kepada Efraim. Jadi Efraim mengalami hak sulung biasanya 2 kali lipat. Kurang apa? Betul nggak? Pengurapannya luar biasa. Tetapi kita lihat kembali di Mazmur 78 ayat yang ke-9. Ya, kembali ya, kita lihat ya. Jadi kita bisa melihat Efraim ini sungguh-sungguh diberkati, diurapi. Ya, tetapi kita melihat Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap berbalik. Ngerti ya? Dia itu dengan senjata lengkapnya nggak berani berperang. Saudara, padahal dia sebenarnya sudah mengalami pengurapan 2 kali lipat hak kesulungan, tetapi sekarang ini dia tidak mau berperang, bahkan berbalik pada hari pertempuran. Ada satu ketakutan, ada sesuatu nggak punya nyali, nggak punya kekuatan, nggak punya energi untuk berperang. Kenapa? Ayat 10. Kita baca sama-sama. Mereka pada perjanjian Allah dan enggan hidup. Saudara mengerti, bisa tangkap ya. Kalau engkau tidak hidup oleh karena firman, kau seperti Bani Efraim katanya. Amin. Sudah diberikan kasih karunia anugerah yang luar biasa, tapi begitu ada masalah, begitu ada Goliat, begitu ada sesuatu yang besar, kita nggak punya energi, betul? Kita letol, kita loyo, kita takut, kita cemas. Saudara, pentingnya kita hidup oleh karena firman. Kenapa Efraim begitu berubah? Kenapa Efraim gagal berfungsi? Seharusnya Efraim itu berbuah, betul? Kata Efraim itu berbuah. Kenapa dia gagal berfungsi, gagal berbuah? Karena dia tidak berpegang pada perjanjian Allah. Amin. Kenapa banyak anak Tuhan gagal berfungsi? Karena tidak hidup oleh karena firman. Saya mau kasih tahu ini saudara.
kita itu nggak bisa. Saudara mau ngomong apa? Kita harus hidup oleh karena firman, betul? Itu harga mati, betul? Karena kita dengan Allah itu Allah perjanjian. Dan dia Allah lintas generasi. Kalau kau pakai cara hidupmu dengan cara yang lain, kau nggak akan mengalami berkat Abraham. Amin. Makanya Efraim sampai ditulis khusus, saudara. Bahwa dia adalah orang yang tadinya dia pahlawan perang. Tapi karena dia tidak berpegang pada firman, dia hidup dengan cara dia sendiri. Dia tidak hidup menurut firman, dia pakai polanya dia sendiri. Saudara, spirit hak kesulungannya tidak ada artinya. Betul nggak? Kok bisa diurapi 10 kali. Nubuatan Tuhan bilang, oh kau akan jadi bangsa yang besar. Tetapi kalau kau tidak berpegang pada firman, tidak hidup dengan firman, gak ada gunanya. Kau gagal berfungsi, amin. Kenapa ini dikasih tahu? Ini penting Bapak Ibu. Amin. Jadi kau hidup oleh karena firman, itu harga mati. Libatkan firman dalam keluargamu. Libatkan firman dalam seluruh aspek hidupmu. Amin. Amin. Maka itu kita lihat ya, saya rindu banget gini. Saudara, Allah kita ini Allah perjanjian. Harusnya kita itu mengikat janji dengan dia. Betul nggak? Bukan hanya Tuhan yang ikat janji sama kita. Oh, dia sih pasti akan menggenapi janji. Nah, kalau kita tidak ikat janji, saudara, kita menganggap semuanya sepele. Semuanya remeh lah itu. Ya. Padahal saudara, kalau kita ikat janji, saudara ikat janji kita dengan Tuhan, otomatis Tuhan akan berikan karunia untuk kita bisa hidup dalam ikat janji itu. Amin. Saya ikat janji sama Tuhan dan segala keadaan apapun, saya tetap mencintai kau. Setiap kita harus ikat janji, betul nggak? Tuhan, apapun keadaanku, saya harus mencintai firman-Mu. Itu ikat janji, saudara. Nah, saya rindu saudaraku hari ini, saudara punya ikat janji dengan Tuhan. Saya selalu bilang, kenapa jemaat mula-mula, saudara, itu begitu dahsyat dipakai Tuhan. Dia tidak KKR, betul nggak? Dia nggak KKR. Dia belum menginjili kemana-mana, kan belum ada penganiayaan waktu itu. Dia masih berkumpul, tapi orang banyak datang. Ribuan orang datang. Kenapa? Karena mereka ikat janji sama Tuhan. Ikat janjinya dibuktikan dari tindakannya, betul? Mereka berkumpul, mereka berdoa, betul nggak? Dia bilang gini, apapun keadaan kami Tuhan, dalam waktu jemaat mula-mula itu suasana mencekam, saudara. Betul nggak? Mereka adalah orang yang dicari, betul? Tapi mereka ikat janji, Tuhan kami mau cinta Yesus. Apapun keadaannya kami mau hidup bagi Yesus. Nah, ikat janji korporat semua itu yang membuat jemaat mula-mula luar biasa. Yang membuat dia setiap hari ikut dalam pengajaran rasul-rasul, betul? Karena dia mencintai firman. Nah, Bapak Ibu, saya rindu banget di akhir bulan ini, saudara sudah dengar tentang firman. Saudara mulai, Tuhan aku mau ikat janji, silakan. Pak Teguh saya ikat janji, Tuhan aku mau 1, 2. Nah, ketika saudara, mungkin saudara berkata, dalam keadaan nadir sekalipun, aku mau cinta firman-Mu. Saudara, ketika aku dalam keadaan nadir, kau tahu ketika kau ikat janji, karunia Tuhan akan turun sama engkau. Dan kau diberi kemampuan. Amin. Amin. Kenapa sih Tuhan itu ingin saudara itu mengalami perjanjian Abraham lintas generasi? Kita lihat di Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Mohon maaf ini prolognya ya, nanti kita masuk ke firman Tuhan yang penuh kuasa. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ulangan 6 ayat 10 dan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama apa? Untuk memberikannya kepadamu. Kalau kita hidup benar-benar dalam firman, dia memberikan kepada kita apa? Kota-kota yang besar.
dan baik yang tidak kau dirikan. Amin. Saya sangat percaya Indonesia penuh kemuliaan. Kota-kota yang besar akan diberikan sama kita. Amin. Terus ayat 11, rumah-rumah. Siapa yang belum punya rumah? Deklarasi aja ini. Sekarang masalahnya saya mau ikat janji enggak? Begitu kan? Rumah-rumah. Enggak usah beli isinya. Penuh, berisi berbagai barang baik. Enggak usah perlu pun itu. Semua Tuhan akan selesaikan. Yang tidak kau isi. Jangan pusing isinya, saudara. Jadi jangan mikirin beli rumah dulu. Jangan mikirin kerja keras cari rumah. Tapi hidup oleh karena firman. Amin. Tuhan kan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Kan ayat yang ke-10 kan. Tadi bilang. Ya. Untuk memberikan kepadamu. Jadi Tuhan yang kasih. Ya kan. Ayat 11 apa lagi? Sumur-sumur yang tidak kau gali. Wih dahsyat. Sumur tuh bicara sumur tuh sumber saudara. Sumber uang, sumber apalah. Pekerjaan. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Langsung panen. Dahsyat enggak saudara? Dan Allah bilang kau sudah makan dan menjadi kenyang. Dan ini akan terjadi bila saudara dan saya ikat janji. Amin. Saya nggak kebayang, saya selalu begini, mungkin kita nggak bisa bikin KKR apa. Tapi kalau semua di sini, misalnya 40 orang, 30 sekian orang, ikat janji, Tuhan aku mau janji, mau cinta firman, kebenaran hidup oleh karena firman Tuhan. Maka berkat Abraham, Ishak, Yakub, kok kan Allah lintas generasi, betul nggak? Dan ketika saya sampaikan kepada anak saya hidup dalam firman, dia juga mengalami, si anak ini ngalami lagi. Bangunan rohani gak akan pernah selesai. Amin. Nah Bapak Ibu, itu prolog. Sekarang ini firmannya firman yang penuh dengan kuasa. Kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan. Kenapa sih kita harus hidup oleh karena firman? Firman Tuhan katakan di Ibrani, katakan sebab firman Allah itu hidup. Amin ya. Jadi firman Allah yang tertulis itu bukan huruf mati saudara. Dia hidup. Jadi kalau hidup itu aktif. Amin. Ya, Alkitab kita beda dengan Alkitab agama yang lain. Ya, dia hidup. Firman Allah itu hidup. Ya. Dia aktif, dia bertindak, Saudara. Bahkan katanya saya baca ya, penafsiran. Jadi hidupnya firman itu cara bekerjanya gitu ya. Tindakannya itu melebihi kecepatan cahaya. Bayangin. Saudara, kalau ada kecepatan cahaya, tidak ada sesuatu yang lebih cepat dari kecepatan cahaya, betul? Nah, firman saudara, itu kalau dia aktif, dia bertindak, itu melakukannya jauh lebih dari kecepatan cahaya. Dahsyat ya. Ya, dia bisa menangkap hati nurani saudara yang berdosa. Sekejap dia bisa balut luka hati saudara, betul nggak? Saudara alami nggak? Yes, ya, ya. Ketika bunek begitu ya, terus tiba-tiba firman Tuhan kita baca gitu, terus firman Tuhan bilang, aku membawa engkau ke padang rumput hijau, langsung jelap gitu ya, betul nggak? Terus kita menangis begitu ya, terus kita mengalami kelegaan begitu ya.
Betul nggak saudara? Saudara ngalamin nggak? Ya, jadi firman Tuhan itu hidup saudara. Kalau saudara tidak bergaul dengan firman, bagaimana siapa di dunia yang bisa melakukan seperti firman? Gak ada. Kalau saudara masih telepon saya masih delay. Rumahmu di mana? Di Jayagiri. Dari sono Buah Batu sampai ke Jayagiri udah berapa jam? Betul nggak? Kalau saudara curhat dengan saya dan saudara ingin saya menolong misalnya. Tetapi kalau saudara datang kepada firman, dia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Amin. Makanya sebenarnya solusi kita itu adalah firman. Betul? Makanya aneh kalau orang gak mau baca firman. Dia itu langsung aktif, langsung bertindak saudara. Langsung dia menangkap hati nurani saudara. Hati nurani saudara dalam keadaan apa? Dia tahu semua. Kalau saudara khawatir, takut, cemas, betul nggak? Sedih, kalaupun saudara luka, langsung tuh dia balut. Betul nggak? Mungkin masalahnya belum selesai, tapi dia balut luka saudara. Dahsyat nggak saudara? Ya. Bahkan kalau ada hal-hal, misalnya ada iri hati, dia potong itu. Amin. Sehingga ketika kita dapat firman, itu namanya firman itu memerdekakan, betul nggak? Kalau saya udah nggak sakit hati lagi ya. Kamu udah nggak sakit hati lagi? Udah, karena saya sudah dapat firman. Biasanya begitu. Iya kan? Saya sudah dapat firman. Ya. Mohon maaf nih, waktu saya dulu di Lembang, ya, teman hidup saya melakukan keputusan sepihak begitu ya. Dunia seperti runtuh saudara. Tapi saya tahu bahwa iblis sedang menyerang saya sebagai pemimpin. Nah waktu saya berangkat biasanya berdua naik mobil, sekarang saya harus sendiri nangis gitu ya. Ada angkutan kota Senhol Lembang kan setiap hari saya lihat. Tapi pada waktu itu seperti bersinar tulisan Senhol Lembang. Gitu. Tuhan bilang, anakku, emangnya namanya Henry Armijaya di YouTube ya. Anakku memang Henry ya penolong kamu yang sejati. Teruskan kegerakan aku bersamamu. Beres saudara. Aku bisa khotbah minggu lagi. Saudara ngerti ya? Maksudnya gini loh, saudara tuh mencintai firman tuh wajar, harus gitu. Saudara gak punya lagi pribadi yang seperti itu di luar gitu. Siapa yang sanggup masuk dalam hati nuranimu? Ya kau yang lagi galau sekarang begitu, ditinggal siapa gitu. Datang kepada firman, betul? Kau akan dibalut itu luka, betul? Tuhan akan potong, ya. Bahkan langsung ya firman itu menghibur kita. Dahsyat. Makanya dia hidup. Amin. Makanya cari saudara firman kalau lagi ada masalah dalam seluruh aspek hidupmu. Mau sakit carinya firman, betul nggak? Amin. Yang kedua dikatakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Kuat. Kuat itu, bicara kuat itu nggak ada yang bisa ngalahin. Betul nggak? Terlalu kuat. Sehingga dia bisa menginsafkan orang akan dosa. Ya kan? Saudara, kalau saudara menginsafkan orang akan dosa sampai 24 jam belum tentu orang insaf. Sampai nyinyir kita. Kamu tuh harus tinggalin dosamu gini. Nyinyir sampai. Yang kemarin ada temen ya sharing, ada temen lah sharing. Dia bilang, aduh mbak, puji Tuhan itu dulu salah satu pemimpin yang luar biasa. Terus kemudian ke Mesir lah saudara ya. Dia tidak hidup lagi di dalam Tuhan. Terus saya panggil dia 4 mata. Diomongin semalaman. Gak bertobat. Sekarang luar biasa. Karena waktunya Tuhan. Kenapa? Karena firman itu kuat saudara untuk menginsafkan akan dosa. Amin. Orang itu harus dapetin firman. Ya, dia bisa menginsafkan dosa, mempertobatkan. Bahkan dia bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara lihat di Yesaya 51 ayat 16.
Coba. Yesaya 51 ayat 16. Yesaya. Belum ya. 51. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku menaruh dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau supaya dan meletakkan dasar bumi. Berkata kepada Sion, engkau. Tuhan bilang, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, mulut kita, dan menyembunyikan kita dalam naungan tanganku. Supaya, apa dikatakan? Tuhan kembali membentangkan langit. Loh, memang ada 2 langit. Bukan begitu maksudnya. Ya, supaya aku kembali membentuk. Loh, kan sudah ada langit. Kalau firman taruh mulut terus aku deklarasi firman, masa ada langit? Itu berarti kuasa penciptaan. Amin. Emangnya ada dasar bumi lagi? Enggak. Tapi begitu kau dapat firman, itu karena firman ini kuat, dia bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin ya. Ya, kadang-kadang tiba-tiba nggak jadi operasi karena ada sel yang bertumbuh, ya. Jadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hanya firman yang menciptakan. Dia juga bisa membangkitkan orang mati. Betul nggak? Kuat banget saudara ya. Ya, saya pernah dengar ya dari satu hamba Tuhan, kemarin saya dengerin khotbahnya sudah lama. Ada salah satu hamba Tuhan kalau nggak salah di Afrika itu sudah membangkitkan orang mati 2.000 orang. Jadi akhirnya negara itu sudah terbiasa melihat orang mati bangkit, bayangin. Kita satu aja susah saudara. Saya doain adik saya nggak bangkit-bangkit, mati beneran. Kebayang. Saya cuma mikir begini, bagaimana ya mereka hidup dengan firman ya. Berarti dia benar-benar bayar harga saudara. Untuk gereja itu benar-benar radikal untuk mencintai firman, betul nggak? Kan hanya firman yang bisa bangkitin orang mati, betul? Bukan kita yang bangkitin, firman. Ya. Yang selanjutnya dia bisa menghancurkan kuasa roh jahat. Betul nggak saudara? Nah itu yang kedua ya, aku menaruh firman, tadi ya Ibrani 4 ayat 12, yang pertama dia hidup, yang kedua dia kuat. Kembali ke Ibrani 4 ayat yang ke-12. Tadi juga dengar kesaksian dari papanya Kevin bagaimana Tuhan dengan firman-Nya luar biasa. Ya, jadi yang pertama hidup, yang kedua kuat, yang ketiga apa? Lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Artinya apa? Dia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Roh itu penurut, tapi jiwanya lemah. Daging, jiwa itu daging saudara. Ya, dia bisa memisahkan kesombongan dan rendah hati. Kadang-kadang kita berpikir gini, orang lain udah bilang, ih dia sombong. Kita nggak ngerti kalau kita sombong. Betul nggak saudara? Dia sombong. Emangnya gua nggak sombong kok, gua rendah hati katanya. Seantero udah bilang sombong. Nah saudara, begitu ada firman, saya misalnya kalau yang dituduh, langsung firman itu memisahkan, dia lebih tajam. Sehingga kita berkata, oh iya ya, maka itu firman Tuhan yang koreksi kan. Oh iya ya, saya masih sombong. Dengan pengakuan sendiri. Kalau tadi Kalayak yang mengomongkan, begitu kan ya. Supaya kita insyaf, begitu kan. Jadi jiwa itu bisa dipisahkan, gak ada yang lain kecuali firman. Makanya orang kalau hidup di dalam firman, gak mungkin dia gak semakin kudus. Betul gak saudara? Karena selalu ada pedang yang tajam, yang misahkan jiwa dan roh. Misalnya apa? Lemah lembut, kebejatan, kenajisan dengan kekudusan.
Ya, dia koreksi begitu ya. Pokoknya daging dan roh ini sama dia dipisahin gitu. Ya, itu lebih tajam. Nah, saya percaya orang kalau terus baca firman, pasti firman itu yang menguduskan dia. Karena dia tuh akhirnya tahu, oh ini enggak, ini harus saya buang nih. Kalau enggak bisa jamin saudara. Makanya banyak orang munafik di luar Kristus. Di dalam Kristus saja banyak yang munafik, ya kan? Karena tidak bergaul dengan firman. Karena enggak ada yang lain alat yang bisa memisahkan jiwa dan roh kecuali firman. Betul enggak? Seperti pedang bermata dua, gitu ya. Terus dia memisahkan antara ini, jangan lihat di situ dulu ya, memisahkan antara ketidaktahuan dengan pengertian. Ada banyak orang mikir, dikasih tahu, gak ngerti-ngerti gitu. Yang tadi ya Pak Gun bilang, diinjili tapi gak ngerti-ngerti. Tapi kalau firman bekerja, langsung dia ngerti. Betul gak? Jadi dia itu bisa memisahkan ketidakmengertian dengan mengerti gitu. Ketidaktahuan dengan mengerti gitu, pengertian gitu. Ya, jadi makanya untuk bisa mengalami firman tidak harus STT, sekolah teologi ya. Orang nggak sekolah pun bisa karena firman yang bisa memisahkan. Amin. Luar biasa loh firman. Makanya kenapa orang-orang